lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kami. Insya Allah kita akan terus menambah ilmu hari ini ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Setara bukan berarti sama. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Mustafa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hada. Allahumma barik lana fi majlisina hada ya Allah. Wa hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa semoga Allah curahkan kepada panutan kita bersama, suri teladan kita semua, yakni baginda Rasulullah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kucuran salawat salam itu pun kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh umat beliau, termasuk kita semua, para jamaah Cahaya Hati di Indonesia yang semoga kita senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita salah satu pokok daripada ajarannya adalah prinsip egalitarian. Apa itu prinsip egalitarian? Yakni adalah persamaan antara sesama manusia. Antara laki-laki dan perempuan, antara suku-suku, antara bangsa dan juga keturunan. Semuanya adalah dari satu yang satu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semuanya adalah merupakan sama dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya sesungguhnya bahwasanya ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, wahai para manusia, inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian semua, min dzakarin au untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, agar kalian semua dapat saling mengenal satu dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui lagi juga maha teliti. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini ada 3 pelajaran penting. Yang pertama adalah persamaan, yang kedua adalah lita'arafu, saling kenal mengenal antara satu suku bangsa dengan yang lain, dan yang ketiga adalah standar kesuksesan, kemuliaan seseorang adalah dinilai atau dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin Al-Fakir bahas adalah tentang persamaan, khususnya sesuai dengan tema yang diberikan, yaitu sama belum tentu setara, belum tentu sama. Artinya apa? Di sini terkait dengan masalah perempuan. Kita tahu bahwasanya agama kita sangat menjunjung tinggi wanita, sangat memuliakan wanita.
Nabi kita, panutan kita, suri teladan kita menjelaskan dalam salah satu sabda beliau bahwasanya istausu bin nisa'i khairan, aku wasiatkan kepada kalian semua untuk berbuat baik, berbuat bagus pada para kaum wanita. Laki-laki yang baik adalah yang memuliakan wanita. Laki-laki yang baik adalah yang menghormati wanita, dan Allah Ta'ala serta Rasulnya memberikan kemuliaan pada kaum wanita, pada kita semua umat Islam khususnya. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang lain yang diberikan di dalam agama kita kepada kaum wanita adalah salah satunya ketika ada seorang bertanya kepada orang tuanya, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, siapa yang lebih aku hormati?" Maka dijawab, ummuka, 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 3 kali, ibumu, 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 baru abuka. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita memuliakan kaum wanita. Bahkan juga Nabi jelaskan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini pun menunjukkan keagungan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kaum perempuan atau kaum wanita. Hanya saja perlu diketahui, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan jangan kebablasan, jangan disalah artikan yang keliru. Artinya kesetaraan, kesamaan antara laki-laki dan perempuan ini ada batasan-batasan syariat, ada ketentuan-ketentuan syariat. Batasan ini bukan berarti merendahkan kaum wanita. Batasan ini bukan berarti membedakan kaum wanita, tapi ini adalah untuk menyelamatkan kaum wanita dari hal-hal yang sifatnya kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat bahwasanya seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mendapat warisan dapat sama-sama diberikan bagian dari warisan tersebut. Laki-laki 1, perempuan setengah. Secara zahir mungkin ini tidak adil, laki-laki 1 tapi perempuan setengah. Tapi kalau kita melihat dari tanggung jawab, ternyata laki-laki punya kewajiban memberi nafkah, sedangkan perempuan tidak. Dan kalau digabungkan bahkan menjadi banyak, yakni 1,5 bagiannya. Artinya perempuan dapat setengah, tidak punya kewajiban memberi nafkah. Begitu juga di dalam agama kita, misalnya ada orang punya sama-sama, siapa yang beriman, siapa yang punya iman beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sama-sama akan yadkhulunal jannah, akan masuk surga, akan diberikan rizki di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Ini adalah kesetaraan yang diberikan di dalam agama kita kepada kaum laki-laki dan juga kaum perempuan. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki bekerja, perempuan juga boleh bekerja, tapi dengan catatan yaitu ada 3 syarat. Yakni yang pertama dapat izin dari mahramnya, yang kedua dalam bekerja tidak melanggar syariat, dan juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang wanita atau seorang perempuan. Jadi kesetaraan itu diberikan di dalam agama kita, baik laki-laki maupun perempuan, tapi semuanya ada batasan. Setara bukan berarti sama. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari para ibu-ibu, para jamaah perempuan maupun para jamaah laki-laki, hadirin hadirat semua, kita berlomba-lomba, kita sama-sama berlomba-lomba mencari ridha Allah, mencari keberkahan dari Allah. Apapun profesinya, kita tetap berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Siapa hamba Allah yang terbaik di antara semuanya? Walaupun beda suku bangsanya, walaupun beda daripada keturunannya, tapi kemuliaan itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita berusaha meningkatkan kualitas diri kita. Kita banyak mohon ampun kepada Allah, khususnya di tengah pandemi ini.
kita banyak munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Mustafa. Dan baik, memang kadang-kadang salah paham terjadi. Wah ini nggak adil nih antara perempuan dengan laki-laki. Karena tapi sesungguhnya di Islam sudah memuliakan wanita dengan cara seperti itu ya Kiai ya. Iya, betul. Dengan aturan seperti itu sesungguhnya memuliakan wanita ya. Jadi dipandang. Betul. Jadi aturan yang ada itu justru bukan ingin memisahkan derajat wanita, tapi untuk menjaga kehormatan wanita. Masya Allah, tuh ya harus digarisbawahin ya. Jadi jangan salah sangka. Baik, terima kasih Kiai ilmunya. Dan jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah lagi kita akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai suri tauladan ataupun pengingat kita agar tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah dari Abu Lahab yang diabadikan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab. Abu Lahab sendiri merupakan paman Rasulullah SAW. Namun dirinya merupakan orang yang paling membenci ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saking bencinya, Abu Lahab beberapa kali merencanakan pembunuhan terhadap Rasul. Meski demikian, Abu Lahab mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala karena ia pernah bergembira serta senang sewaktu mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab langsung memerdekakan hamba sahayanya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah. Kisah itu pun termaktub dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Keringanan siksa Abu Lahab pun digambarkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, di mana salah satu sahabat Rasulullah SAW yakni Abbas bin Abdul Muthalib yang bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab yang telah wafat. Dalam mimpinya itu Abu Lahab menjelaskan bahwa dirinya terus-menerus disiksa dalam kuburnya. Namun setiap hari Senin siksanya diringankan karena rasa gembiranya atas kelahiran sang Nabi dan juga amalnya yang pernah memerdekakan hamba sahaya. Hikmah di balik pembelajaran kisah ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah sepatutnya merasa bergembira atas kehadirannya sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhlak sempurna dan sebaik-baiknya utusan agar kelak kita dapat mendapatkan syafaatnya di akhirat. Man ahabbani kana ma'afil jannah. Artinya, barang siapa yang cinta kepadaku Muhammad, maka dia akan bersamaku di surga. Salah satu wujud dari kecintaan terhadap Rasulullah SAW pun bisa kita wujudkan dengan senantiasa membaca sholawat kepada Nabi dan tentunya selalu meneladani akhlaknya serta mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Wallahu alam bisawab.